Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di podcast Ruang Kata. Hari ini kita kedatangan bisa dikatakan tamu yang luar biasa, istimewa, ya, senior saya, tapi di luar instansi, ya, abang kita, senior kita, Letkol Infantri Hari Ismail SIP. Selamat datang abangku. Selamat datang. Jadi kalau di Instagram tuh @Hari Ismail _02 02. nih di sini. Jadi abang kita ini Bang Hari Ismail, seorang Kasdim Jakarta Barat. Netizen tuh banyak nanya, Bang, Kasdim itu apa? Silakan Bang. Nah, makasih Pak Lurah. Siap. Kesempatan yang diberikan. Kita akhirnya bisa tampil janjian berapa minggu ya. Oh iya. Sibuk Bapak ini. Terkait dengan pertanyaan tadi, ya pastinya banyak yang kurang begitu mengerti secara luas ya. Jadi Kepala Staf Kodim atau Kasdim itu dijabat oleh Letnan Kolonel di Kodim tipe A dan juga dijabat oleh Mayor di Kodim tipe B. Jadi sebagai gambaran Kodim tipe A itu biasanya di Kodim kota yang sifatnya kota. Ada wali kota, jadi ada beberapa tempat di seluruh Indonesia yang dijabat oleh Kasdim berpangkat Letnan Kolonel. Biasanya habis menjabat Dandim jadi Kasdim tipe A. Kemudian bidang tugasnya secara tegas itu dijelaskan, saya bertanggung jawab penuh terhadap Komandan Kodim sebagai mendukung ya, pembantu utama beliau. Salah satu yang penting karena ini kepala staf, ya kan. Jadi kepala staf itu saya mengkoordinir, mengawasi, mengatur kegiatan ya, staf gitu, yang agar berjalan sesuai dengan tugas yang diberikan. Saya juga harus menjabarkan tuh. Misalnya Dandim ada petunjuk apa, saya harus menjabarkan ke bawah. Seperti ini pokok-pokok kebijakan yang Komandan Kodim harapkan. Terus kita staf ini mau diminta mau tidak, karena dinamika yang begitu tinggi di daerah Jakarta, sehingga setiap saat harus memberikan saran. Dan yang paling terakhir, tanggung jawab penuh terhadap Komandan Kodim. Berarti pesan itu dari komandan ini berarti Pak Dandim ya? Yes. Mesti tersampaikan menyeluruh, merata se-Jakarta Barat berarti ya? Iya, betul. Betul sekali. Megang Jakarta Barat lah istilahnya ya? Iya. Ada berapa personil Pak? Anggota TNI Jakarta Barat? Kalau di Kodim Jakarta Barat kurang lebih ada sekitar 253 Babinsa dengan staf ya. Mulai dari komandan sampai dengan yang paling bawah. Ada PNS-nya nggak? Ada juga di dalam. Ada, ya? Jadi semuanya sudah include di situ. Include di situ ya. Betul. Waduh, tuh luar biasa tuh Kasdim. Singkatan apa Pak? Kasdim itu tadi? Kepala Staf Kodim. Kepala Staf Kodim Jakarta Barat, Bapak Hari Ismail, luar biasa. Terus kita langsung ke inti pertanyaan Komandan, yang dimana kita akan melaksanakan Hari Ibu tanggal 22 Desember 2024 nanti. Banyak event-event atau acara Komandan melaksanakan itu terkait temanya Hari Ibu, Hari Ibu. Saya ingin bertanya sama Komandan nih, apa makna Hari Ibu bagi seorang Kasdim Jakarta Barat? Hari Ibu. Kalau kita bicara ibu itu kayaknya udah sesuatu yang sakral, istimewa ya, sakral kan gitu ya. Dan yang dilaksanakan juga Hari Ibu. Iya. Nggak ada Hari Bapak ya. Nggak ada Hari Bapak, maksudnya bener. Hari Ibu. Jadi begitu ya istimewanya ibu ya. Menurut saya pribadi, khususnya yang udah nggak ada ibu nih ya, ya kita udah almarhum ibu kita. Siap. Jadi momen untuk mengingat kembali tentang nasihat, pesan yang mungkin yang orang yang masih beruntung ada ibunya, pesan dan nasihat itu nggak pernah berhenti mungkin sampai detik ini kan. Benar, gitu. benar. Ya, yang itu saya rasa penting, sehingga mengulang kembali, merecall kembali apa pesan ibu, kemudian untuk selanjutnya ya menjadi motivasi kembali, karena bagaimanapun ya
saya rasa sampai detik ini pun kita masih disaksikan bagaimana kita hari ini dan ke depan. Gitu. Keren ya. Jadi sedih Komandan ya. Iya. Kalau kita flashback lagi atau ingat-ingat masa-masa masih ada seorang ibu gitu loh. Pasti kenangan yang berharga pasti banyak kayak gitu loh. Bagaimana kita dididik seperti itu. Makanya nggak ada hari bapak. Iya. Adanya hari ibu kayak gitu. Ya pasti banyaklah kenangan yang Komandan sama keluarga tercinta kayak gitu. Bagaimana nih Komandan melihat sekarang sosok wanita yang suci ini, ibu lah gitu. Yang kekinian sekarang nih, zamannya sekarang udah serba instan. Digitalisasi udah sekarang pakai handphone dan lain-lain gitu. Pasti kan ada positif dan negatifnya. Bagaimana pandangan Pak Kasdim di masa-masa kini gitu, Pak? Saya melihat dan di beberapa tempat ketika kita memberikan materi, baik itu materi Pancasila ataupun kebangsaan, sering saya sampaikan itu bahwasannya saat ini tantangan anak-anak ya, khususnya dengan mengalirnya informasi yang tidak terbendung dari berbagai belahan dunia, informasi yang bersifat positif, negatif, informasi semua yang global, yang ada di lingkup kita, masuk tanpa terbendung. Sehingga orang tua yang tidak menambah knowledge ya, dalam arti dia akan mendapat tantangan di mana anak itu merasa mama nggak tahu apa-apa, ayah nggak tahu apa-apa kan gitu. Aku udah tahu kan gitu. Nah, bagaimana mereka atau membentengi dirinya, mau tidak mau orang tua saat ini harus punya knowledge yang lebih, sehingga bisa mengimbangi itu. Anak-anak pasti akan cenderung lebih kritis. Betul. Tatkala orang tua tidak bisa menjawab, itu dalam tanda kutip dianggap mama itu udah apa namanya? Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Nah, kalau tidak punya filter pengetahuan yang sama atau mengimbangi dia, kemudian filter tersebut atau itu menjadi apa namanya? Menjadi pedoman. Ini yang harus saya sampaikan sebagai bimbingan kepada anak-anak. Orang-orang tua yang tidak paham terkait nilai-nilai luhur budaya bangsa itu kan banyak. Contoh, kita kalau berangkat sekolah dulu kan salim gitu ya, salim, adab tuh, bertegur sapa. Terus kita kalau misalnya lewat di depan orang tua itu kita kula nuwun atau permisi. Betul. Kita tidak ada kata reject segala perintah kan gitu, ya kan? Itu harus diperkuat sehingga orang tua dengan informasi yang masuk seperti ini harus jalan saling saling berdampingan dan tidak boleh kalah dengan gempuran itu. Nggak boleh tergerus. Iya, nggak boleh tergerus. Kalau dia di dalam lingkup keluarga itu lebih kuat, kontribusi dari luar, dari media, kemudian dari berita-berita yang tidak ada filternya, yang orang tua juga malah cenderung ikut-ikutan, bahkan larut di dalamnya, ya bisa dipastikan akan berimbas kepada perkembangan anak di masa depan, kan gitu. Benar-benar. Menurut saya. Sama ini sih Komandan, apa namanya, ini kisah nyata sih. Kita kan pemerintah, baik TNI, Polri, ataupun Pemprov, sedang intervensi masalah stunting. Contohnya begini, di wilayah kami, di Kembangan Selatan ini, pemerintah ini sudah baik, membantu memberikan sembako, bantuan sosial lainnya, tetapi tinggi atau berat badan si anak ini tetap nggak naik-naik gitu Komandan. Berarti nyambung juga terkait perkembangan pola asuh dari seorang ibu terutama di keluarganya. Ibunya nggak suka yang namanya makan sayur, terus sukanya mie instan. Apalagi ibunya ini sedang program menyusui. Otomatis kan nggak ada gizi atau protein yang masuk ke dalam tubuh si anak. Nah, pemerintah sudah mengintervensi berbagai cara. Benar kata Komandan, perlu knowledge atau ilmu pengetahuan yang masuk di seorang ibu biar teredukasi dengan baik, kayak gitu loh Komandan. Ya itu benar apa yang disampaikan sama Pak Kasdim yang terbaik ini
bagaimana pola asuhnya itu mesti berimbang dan kalau bisa nggak boleh kalah seorang ibu atau orang tua dari sang anak. Karena perkembangan zaman ini lagi kenceng-kencengnya, digitalisasi luar biasa kebenarnya. Pak Kasdim, ada yang unik di Kembangan Selatan. Kita sebut dia Pak Rista. Kita cobain nanti kopinya seperti apa ya Pak Kasdim ya? Ya, boleh. Ini dia nih, kita cobain nih. Kopi dari Pengalengan. Kita cheers dulu, Komandan. Ya, iyalah. Gimana Komandan rasanya? Ya. Mantap ya? Melek mata kan? Melek mata. Ini habis minum kopi biasanya ada teriakannya sih Komandan. Tapi saya takut ada sampingnya Komandan. Luar biasa, Indonesia itu kaya Komandan ya. Kaya akan sumber dayanya, kopinya apalagi. Pertanyaan selanjutnya nih Komandan nih. Saya melihat atau membaca beberapa artikel bahwa TNI ini luar biasa mensupport Hari Ibu. Yang ingin saya tanyakan ke Komandan nih, apa sih langkah Kodim Jakarta Barat dalam menyambut memperingati Hari Ibu nanti? Apakah ada cara atau event-event atau gimana? Mungkin kalau event itu sifatnya intern ya, kemudian di koramil, nanti disupervisi sama ibu-ibu kita. Oh iya. Secara hikmat, kan secara kemudian sederhana, yang penting maknanya dapat dengan dengan inti dari itu bisa dirasakan di penyampaiannya dapat ya Pak. Mungkin lebih banyak nanti seperti tatap muka gitu lebih bagus. Karena ibu-ibu hadir membawa keluarga berkumpul di koramil, dan ada syukuran kan gitu, ada fun game atau apa untuk memeriahkan itu. Betul. Pak Komandan izin, kalau istri prajurit atau anggota TNI itu beda-beda ya? AD, Angkatan Darat, Angkatan Laut, beda-beda ya Komandan ya? Betul. Kalau dari Komandan ini apa? Angkatan Darat berarti ya? Berarti ibu Persit. Ibu Persit ya? Iya. Persatuan Istri Tentara. Istri Tentara. Tuh, siapa yang mau jadi istri tentara? Gagah bos. Stop it. Oke Komandan, perjuangan seorang ibu nih, kembali Komandan nih. Pernah dihukum ibu seperti apa Komandan? Itu pertanyaannya pasti kan. Sehingga menjadikan abang kita ini yang insya Allah pastinya kita doakan dari followers saya atau netizen saya pasti mendoakan yang terbaik. Amin. Yang insya Allah pastinya akan jadi jenderal, seorang jenderal TNI gitu. Berarti kan ada peran dari seorang ibu. Bagaimana nih mendidik seorang abang kita Hari Ismail menjadi seperti ini? Gimana Komandan? Saya bercerita sedikit ya. Ya boleh dong, boleh. Pertanyaan menarik ya. Iya. Mungkin apa pernah dihukum? Kan iya. Gitu. Justru saya agak sedikit bingung nih, karena ibu saya boleh dikatakan itu yang menerapkan kelembutan full gitu ya. Iya, jadi bahkan saya hampir lupa kalau saya apa pernah dihukum atau tidak gitu kan. Tapi ada pokok-pokok penting yang selalu orang tua sampaikan. Jadi kalau hukuman itu mungkin relatif ya, saya mungkin dijewer kan gitu. Tapi karena lebih banyak ke peran ayah waktu itu. Jadi ibu tuh mengisi mungkin ayah yang lebih keras tuh ayah bapak saya, lah ya. Bapak saya dibanding ibu. Sorry apa bapak anggota atau bukan bapak pegawai sipil ya? Sipil ya. Jadi bapak yang lebih keras sehingga ibu menjadi menjadi embun penyejuk lah gitu ya di kerasnya itu. Tapi bukan berarti lembutnya ibu tidak mendukung bapak. Pasti. Jadi dia akan masuk memberikan penjelasan yang lebih tujuan bapak tuh gini ya, gini kan gitu. Kalau mungkin agak sulit diterima bapak, ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, ada beberapa hal yang saya ingat ya. Itu yang pertama tanggung jawab yang disampaikan. Tanggung jawab. Jadi orang tua sampai detik ini pun saya ingat itu. Kita berkomunikasi dengan orang tua itu menurut saya golden momennya tuh SD, SMP ya. Karena kalau sudah beranjak dewasa tuh kayak kita udah
apa sih mah kan gitu kan. Tapi ingatnya tuh di masa-masa SMP. Jadi tanggung jawab, kemudian pendidikan itu penting banget. Jadi pernah disampaikan di suatu ketika gitu kan. Kalau orang tua itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Yang penting anak tuh sekolah, belajar. Nah, itu berarti di situ kan di kemudian hari saya paham, maksudnya nggak ada cerita nih, anak-anak harus sekolah. Kan gitu. Jadi tanggung jawab, pendidikan, kemudian disiplin. Seperti disiplin tuh penjabaran yang pelaksanaan yang saya kerjakan. Jadi contoh gini, ya kalau emang masih bisa dicuci sepatunya, ya dicuci sebisanya. Disetrika bajunya, disetrika. Jadi di SD itu kita udah tahu nyetrika. Jadi kadang-kadang nyolokin itu kan nggak ngerti kalau listrik itu kena air agak-agak nyetrum gitu. Kita kadang-kadang ya nyolok, mungkin Pak Lurah pernah ngalamin ya. Jadi itu ya disiplinnya gitu. Jadi ada fase di mana disiplin itu untuk membentuk kemandirian. Nah, dengan disampaikan, ini nggak ada orang tua nih, nanti kalau nggak ada siapa yang mau bantu? Mungkin itu yang terngiang-ngiang. Kemudian yang terakhir kerja keras. Kita melihat orang tua kita kerja keras. Kerja keras. Jadi 4 poin itu yang saya ingat. Nah, di kemudian hari baru saya paham. Tanggung jawab, ini tanggung jawab apa kan gitu. Kadang-kadang kan ya cukup masih abstrak ya. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab ya, kalau anak kecil tanggung jawabnya ya habis mainnya dirapiin. Betul. Habis belajar, besok ada PR kerjain. Tapi seiring dengan waktu, dengan beranjaknya kita dewasa, tanggung jawab ternyata tanggung jawab terhadap yang dia contohkan kan, tanggung jawab terhadap keluarga, sekarang tanggung jawab keluarga. Berarti di situ ada makna kalau kita berorganisasi, kita jadi orang tua. Tanggung jawab sama anak buah, sama tugas, sama organisasi. Itu yang jadinya ketika kita bertanggung jawab, istilahnya tuh ada semacam rasa malu ya. Kalau itu tidak tuntas gitu. Oh my God. Keren tuh. Emang. Tapi tentara identik dengan keras pastinya komandan kayak gitu loh. Teman-teman saya adalah yang zaman dulu tuh komandan apa gesper kayak gitu. Terus sampai nggak kayak gitu tuh? Ya kurang lebihnya. Pasti ya, pasti. Istilahnya segala sesuatu yang bikin sakit, tapi tidak menyebabkan kematian, itu berarti bukan rasa sakit. Mantap banget tuh. Jangan manja intinya. Betul. Banyak sekali makna atau arti yang sudah disampaikan oleh abang kita, Pak Hari Ismail. Nah, ini pesan-pesan dari follower saya, Komandan. Mungkin komandan udah mempersiapkan gitu. Semoga bisa semoga bisa ini jadi status follower saya kan kayak gitu, dicatat ya kan, jadiin Instastory biasanya tuh. Kata-kata hari ini dari seorang Kasdim Jakarta Barat, Letkol Infantri Hari Ismail SIP. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dong. Saya mau nyampaikan ini. Kalau tidak tahu lebih baik diam. Jadi ketika kita berbicara, kita harus tahu dulu. Supaya apa yang kita sampaikan itu lengkap dan bisa dipahami orang. Keren banget, kayak gitu. Pokoknya lakuin yang terbaik, kalau bisa berbuat baiklah sama semua, seperti itu. Ini suka touring juga loh. Nih, suka touring beliau ini. Touring, basket kalau nggak salah. Betul. Apalagi komandan, olahraga yang komandan? Trekking. Camping. Waduh. Hiking. boleh. Ini udah pro nih. Gunung. Udah berapa gunung didaki? Kalau di Jawa itu yang Jawa Tengah udah hampir semua. Memang nggak saya posting. Kan. Takutnya ini kerjanya naik gunung aja. Gitu ya. Takut ada yang nyinyir ya? Betul. Takut ada yang nyinyir. Oke, terima kasih Komandan sudah hadir. Aduh, salam hormat betul saya siap. Sama Komandan beserta keluarga. Kita doakan Pak Hari Ismail, Kasdim Jakarta Barat, sukses karirnya, amin. Sehat dan pastinya panjang umur. Semoga Pak Kasdim Jakarta Barat, Letkol Infantri Hari Ismail SIP bisa
bintang. Amin. Amin. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.